Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Salsabila. Di sini saya mau membahas tentang pengaruh elemen fraud dalam mendeteksi kecurangan laporan keuangan yang pada perusahaan manufaktur yang terdapat di Bursa Efek Indonesia pada periode 2016 dan 2018. Yuk simak video berikut ini. Di sini ada motivasi, isu, research GAP, dan fenomena. Yang pertama ada motivasi atau isu, adanya kecurangan pembuatan laporan keuangan yang dilakukan oleh para manajer sehingga para calon investor menanamkan sahamnya di perusahaan tersebut. Yang kedua ada research GAP, yaitu Shelton pada tahun 2014 menyatakan kesempatan sebagai metode kejahatan yang bisa dilakukan seperti beban keuangan, kesempatan opportunity yang terjadi karena lemahnya pengendalian internal perusahaan, keuangannya, pengawasan, dan penyalahgunaan terhadap wewenang. Yang ketiga ada fenomena. Karena posisi seseorang dalam sebuah organisasi dapat memberikan kemampuan dalam memanfaatkan kesempatan untuk melakukan sebuah penipuan. Jadi orang yang tepat akan cukup cerdas untuk memanfaatkan kelemahan pengendalian internal tersebut. Fungsi akses wewenang untuk keuntungannya. Orang yang memiliki ego yang kuat serta keyakinan bahwa dia tidak akan terdeteksi melakukan sebuah kecurangan. Wolf dan Hermanson pada tahun 2004. Tool yang digunakan, yang pertama ada menurut Crisi, yaitu pada tahun 1953 yang diteruskan oleh Skousen et al. Pada tahun 2008. Ada 3 faktor yang selalu hadir dalam tindakan fraud, yaitu yang pertama ada pressure, yang kedua ada opportunity, dan yang ketiga ada rationalization yang disebut sebagai fraud triangle. Yang kedua ada Wolf dan Hermanson pada tahun 2004 menyatakan bahwa masih terdapat satu faktor tambahan untuk meningkatkan pencegahan dan pendeteksian fraud, yaitu capability, sehingga 4 faktor tersebut dinamakan fraud diamond. Yang ketiga ada Shelton pada tahun 2014 menyatakan tekanan pressure sebab motivasi seseorang untuk melakukan sebuah penipuan biasanya karena beban keuangan. Yang keempat ada Shelton pada tahun 2014 menyatakan kesempatan sebagai metode kejahatan yang bisa dilakukan seperti beban keuangan, kesempatan terjadi karena lemahnya pengendalian internal perusahaan, kurangnya pengawasan, dan penyalahgunaan terhadap wewenang. Yang kelima ada pun sifat yang dijelaskan oleh Wolf dan Hermanson pada 2004 terkait elemen kemampuan dalam tindakan pelaku kecurangan, yaitu potion, function, dan brain confidence atau ego coercion, skill, effective lying, immunity to stress. Yang keenam ada Anisha et al. Pada tahun 2016 menyatakan bahwa financial stability memiliki pengaruh positif terhadap fraudulent financial statement. Pembaruan dalam penelitian, adanya kecurangan yang dilakukan oleh para manajer sebuah perusahaan dengan melakukan kecurangan dan penyalahgunaan pembuatan laporan keuangan yang membuat menarik perhatian para calon investor untuk menanamkan saham di perusahaan tersebut. Perumusan pada masalah penelitian, yang pertama ada apakah stabilitas keuangan financial stability berpengaruh terhadap kecurangan laporan keuangan. Yang kedua ada apakah tekanan external pressure berpengaruh terhadap kecurangan laporan keuangan. Yang ketiga ada apakah target keuangan financial target berpengaruh terhadap kecurangan laporan keuangan. Yang keempat ada apakah kondisi industri berpengaruh terhadap kecurangan laporan keuangan. Yang kelima ada apakah effective monitoring berpengaruh terhadap kecurangan laporan keuangan. Yang keenam ada apakah opini audit berpengaruh terhadap laporan keuangan. Yang ketujuh ada apakah pergantian direksi berpengaruh terhadap kecurangan laporan keuangan. Masalah pada penelitian ini, yang pertama ada apakah stabilitas keuangan berpengaruh terhadap kecurangan laporan keuangan. Yang kedua ada apakah tekanan eksternal berpengaruh terhadap kecurangan laporan keuangan. Yang ketiga ada apakah target keuangan berpengaruh terhadap kecurangan laporan keuangan. Yang keempat ada apakah kondisi industri ini berpengaruh terhadap kecurangan laporan keuangan. Yang kelima ada effective monitoring berpengaruh terhadap kecurangan laporan keuangan. Yang keenam ada apakah opini audit ini berpengaruh terhadap kecurangan laporan keuangan. Yang ketujuh ada apakah pergantian direksi ini berpengaruh juga terhadap kecurangan laporan keuangan. Kontribusi atau hasil dari penelitian ini untuk mengetahui pengaruh
dari elemen fraud yang terdiri dari elemen pressure yang diproksikan dengan financial stability, external pressure, dan financial target. Elemen opportunity ini yang diproksikan dengan nature of industry dan effective monitoring. Elemen rationalization-nya yang diproksikan dengan opini audit, dan elemen capability yang diproksikan dengan pergantian direksi terhadap kecurangan laporan keuangan pada perusahaan manufaktur yang terdapat di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2016 dan 2018. Teori yang digunakan dalam penelitian yang pertama ada teori keagenan. Jensen dan McLean pada tahun 1976 menyatakan bahwa hubungan keagenan timbul karena adanya kontrak antar prinsipal dan agen dengan mendelegasikan beberapa wewenang pengambilan keputusan kepada agen Analisa Lendriana Sari dan Asmaranti pada tahun 2016. Yang kedua ada teori fraud triangle. Konsep fraud triangle ini digunakan secara luas dalam praktik akuntan publik pada Statement of Auditing Standard nomor 99. Konsep ini bertumpu pada riset Dolman Krise pada tahun 1953 yang menyimpulkan bahwa fraud mempunyai 3 sifat umum, yaitu tekanan, kesempatan, dan rasionalisasi. Yang ketiga ada teori fraud diamond. Wolf dan Hermanson mengemukakan elemen berpengaruh terhadap fraud triangle ini untuk mencegah terjadi sebuah kecurangan, yaitu elemen kemampuan capitability. Capitability ini merupakan upaya seseorang dalam melakukan tindakan yang kecurangan demi mencapai tercapainya tujuan tertentu. Hipotesis penelitian. Pertama ada financial stability berpengaruh positif terhadap kecurangan laporan keuangan. Yang kedua ada external pressure yang berpengaruh positif terhadap kecurangan laporan keuangan. Yang ketiga ada financial target berpengaruh terhadap kecurangan laporan keuangan. Yang keempat ada nature of industry berpengaruh terhadap kecurangan laporan keuangan. Yang kelima ada investor monitoring yang berpengaruh terhadap kecurangan laporan keuangan. Yang keenam ada opini audit yang berpengaruh terhadap kecurangan laporan keuangan. Yang ketujuh ada pergantian direksi berpengaruh positif terhadap kecurangan laporan keuangan. Di sini ada variabel dan pengukurannya, yaitu yang pertama ada financial stability atau disebut X-1. Total aset diambil total aset T-1 dibagi total aset T-1. Kedua ada external pressure atau disebut dengan X2. Debt to asset ratio sama dengan total debt dibagi total aset. Yang ketiga ada financial target yang disebut dengan X3, earning after interest and tax dibagi total aset. Yang keempat ada nature of industry atau X4, inventory dibagi sale diambil inventory T1 dibagi sale T-1. Yang keempat ada effective monitoring atau X5, jumlah dewan komisaris independen dibagi jumlah dewan komisaris. Opini audit atau disebut dengan X6, perusahaan yang mendapatkan opini wajar tanpa pengecualian dengan bahasa wajar atau penjelasan sama dengan itu 1, dan perusahaan yang mendapatkan selain poin tersebut sama dengan 0. Dan terakhir ada pergantian direksi atau X7, terdapat perusahaan direksi perusahaan sama dengan 1 dan tidak ada perubahan direksi yaitu sama dengan 0. Penarikan sampelnya. Metode penarikan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah purpose sampling, yaitu teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu. Eksandi pada tahun 2018 40. Dalam unit analisis ini terdapat dari hasil pemilihan sampel dengan menggunakan purpose sampling ini terpilih 13 perusahaan yang memenuhi kriteria. Dan jenis datanya yaitu dalam penelitian ini adalah data primer yang diambil dengan metode observasi dan wawancara. Metode dalam analisis data ini yang digunakan adalah penelitian ini adalah metode analisis regresi data panel. Regresi data panel ini adalah gabungan antara data cross section, data perubah perusahaan, dan data time series yang datanya dihimpun lebih dari 1 tahun.
Kesamaan dari regresi ini, dan di sini ada gambar dari regresinya. Selanjutnya ada uji hipotesis atau model meregresi data panel yang digunakan dalam uji hipotesis ini adalah fixed effect model, dan ini ada hasil dari fixed effect model atau disebut dengan FEM. Dan selanjutnya ada uji F. Berdasarkan hasil yang diambil dari FEM menunjukkan bahwa nilai F sebesar 4,253021, sementara F table dengan tingkatan A sama dengan 5%, DF1 K-1 sama dengan 7, dan DF2 N-K sama dengan 31, didapat nilai F table sebesar 2,32. Dengan demikian F statistiknya yaitu sebesar 4,253021 lebih besar dari F table 2,32, dan nilai prop F statistiknya yaitu 0,001379 lebih kecil dari 0,5, maka dapat disimpulkan bahwa variabel-variabel yang independen dalam penelitian ini terdiri dari financial stability, external pressure, financial target, nature of industry, effective monitoring, opini audit, pergantian direksi secara bersama-sama berpengaruh terhadap kecurangan laporan keuangan. Di sini ada uji R dari FEM, nilai adjust R square-nya sebesar 0,619267, yang artinya bahwa variasi perubahan naik turunnya kecurangan laporan keuangan ini dapat dijelaskan oleh variabel independen dalam penelitian ini sebesar 61,9267%, sementara sisanya 38,07733% dijelaskan oleh variabel-variabel lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini. Nah, di sini ada uji T. Berdasarkan perhitungan menggunakan FU9 dapat dilihat bahwa dari ketujuh variabel di atas, yaitu dari financial stability, external pressure, financial target, nature of industry, effective monitoring, opini audit, pergantian direksi yang berpengaruh terhadap kecurangan laporan keuangan. Kesimpulannya, berdasarkan hasil penelitian analisis pengujian data dan hasil pembahasan pada bab sebelumnya, yaitu tentang pengaruh financial stability, external pressure, financial target, nature of industry, effective monitoring, opini audit, pergantian direksi secara bersama-sama memiliki pengaruh terhadap kecurangan laporan keuangan. Dan di sini ada keterbatasan penelitiannya. Berdasarkan hasil pengujiannya terhadap hipotesis, maka penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan atau faktor-faktor yang tidak dapat diantisipasi diantaranya. Yang pertama, penelitian ini hanya menggunakan sampel perusahaan, sehingga hasil penelitiannya membuktikan hasil pengaruh kecurangan laporan keuangan di ruang lingkup saja. Yang kedua, ada model penelitian ini hanya menggunakan financial stability yang diukur dengan rasio perubahan total asset, external pressure dengan rasio leverage yaitu debt to asset ratio, financial target yang diukur dengan rasio return on asset, nature of industry yang diukur dengan rasio perubahan persediaan, effective monitoring opini audit, dan pergantian direksi. Yang ketiga, ada periode pengamatan dalam penelitian ini hanya menggunakan periode penelitian selama 3 tahun pengamatan. Setelah menonton video saya, kurang lebihnya mohon maaf. Jangan lupa di like, share, and subscribe.